Halo, kita lanjutkan. Tadi kita sudah mempelajari bagaimana cara memberikan penugasan kepada siswa di kelas. Sekarang kita akan coba menyampaikan atau memberikan sebuah kuis atau ujian kepada siswa. Caranya hampir sama dengan memberikan penugasan. Kita tinggal klik tanda tambah yang ada di sini. Kemudian tadi sudah ada buat tugas, sekarang tentunya kita buat kuis. Nah, kita bisa saja kalau misalnya sudah punya kuis ya, kita tinggal muat kuis yang ada. Tapi kalau belum, silakan klik buat kuis. Nah, setelah kita klik nanti akan muncul form kuis itu sendiri. Judulnya, ini penjelasan kuis, judulnya apa? Misalnya tadi apa ya? Kelas daring aja ya. Kelas daring. Instruksi, jawablah, pilihlah jawaban yang kamu anggap benar. Misalnya seperti itu, lebih kurang. Kemudian pertanyaannya apa? Nah, kalau ingin membuat pertanyaan, tinggal klik pertanyaan di sini. Ini misalnya ini tentang apa? Pilihan ganda. Kuis itu bisa berbentuk benar salah, pilihan ganda, jawaban singkat, isi bagian rumpang, menjodohkan, dan beberapa jawaban. Sekarang kita pilih pilihan ganda. Ini adalah teks pertanyaannya. Kita tinggal isikan pertanyaannya apa di sini. Kemudian tanggapan adalah jawabannya. Optionnya. Kita tidak perlu membuat A, B, C, D di sini. Sistem akan membuat sendiri. Nah, ini kan baru ada 3 option. Jika ingin menambahkan option jawaban menjadi 4, A, B, C, D, atau E, tambah aja di sini. Klik di sini tanda tambah, tap, sudah. Nah, kemudian misalnya jawaban yang pertama nih, jawaban kedua nih, 3 nih, dan seterusnya. Nah, bagaimana menentukan kunci jawaban? Kita tinggal klik di sini. Misalnya jawaban yang benar adalah yang ini. Klik. Nah, demikian selanjutnya. Gitu. Kalau misalnya kita coba dulu, kita ngambil kuis dari kuis yang sudah ada, nanti ambil muat kuis yang ada, cari kuisnya di sini mana yang pernah kita buat. Nah, ini misalnya muat kuis. Pertanyaan kuisnya ini, judul kuisnya ini, pertanyaannya sudah ada di sini ya. Kita klik misalnya satu, ini jawabannya, kunci jawabannya, poinnya berapa, kita bisa lihat karena di setiap soal tentu bobotnya beda. Misalnya soal nomor 1 tingkat kesulitannya lebih daripada soal nomor 2, tentu bobotnya akan lebih tinggi nomor 1. Katakanlah ini bobotnya 2 karena dia lebih susah. Soal nomor 2 misalnya juga seperti itu, berapa bobotnya? 1 misalnya, karena dia lebih gampang, bisa saja. Nah, kalau sudah selesai, ini ada yang salah ini. Kita ulang. Nampaknya ada yang salah. Nah, ini sudah selesai. Kalau sudah selesai, kita tinggal klik tugaskan. Kemana mau ditugaskan? Kita tugaskan ke kelas 8 SMP Daring LPMP. Terus jatuh temponya kapan? Paling lambat kapan tugas itu, ujian itu diselesaikan? Misalnya tanggal 23. Tanggal 23 jam berapa? Jam 11:59, artinya jam lebih kurang sebelum jam 12 siang gitu. Batas waktunya berapa ngerjakan soal? Nah, ini perlu pemikiran yang lebih matang, tergantung jumlah soal. Misalnya jumlah soal ada 20, kira-kira dalam 20 soal dengan 20 soal itu berapa menit dibutuhkan waktu? Nah, misalnya 1 jam atau setengah jam. Nah, ini dia. Nah, terus baru diklik pengaturannya, pedomannya. Kalau kita klik random question berarti soalnya ngacak, artinya siswa tidak bisa saling nyontek walaupun nanti kompak dalam mengerjakan
tugas tersebut atau kuis tersebut, dia akan muncul beda antar siswa. Misalnya siswa A muncul nomor 1 itu diambil dari nomor 10 soal dari soal, sementara siswa B yang duduk di sebelahnya nomor 1 itu adalah urutan kelima dari soal, dan begitu seterusnya. Kalau ini sudah cocok rasanya, baru kita klik tugaskan. Nah, kita tunggu ditugaskan kepada kelas 8 SMP daring. Oke, karena soalnya ada 20, ini agak lama. Jaringan internet juga sangat mempengaruhi dalam hal ini. Terjadi kesalahan, kita coba apakah ini masalah internet atau tidak. Ada masalah, ditugaskan. Demikian lebih kurang caranya Bapak Ibu. Bisa dicoba nanti untuk membuat kuisnya pada penugasan yang akan kita tugaskan saja. Klik tugaskan di sini. Random question kita pilih. Due date-nya kapan? Soalnya tanggal 24, jam berapa? Ini jamnya. Log after due date, diklik aja sini. Waktunya 60 menit. Ini kelamaan, 3 soal misalnya 15 menit aja, 10 menit aja lah, 10 menit tugaskan. Ini dijadwalkan untuk nanti. Ini kalau kita klik di sini, kita bisa atur kapan penugasan ataupun kuis ini akan muncul. Misalnya kita maunya muncul jam 12 siang besok. Nah, ini bisa diatur di sini. Kalau due date ini jatuh tempo, kapan terakhir dikumpulkan. Jaringan masalahnya. Nah, gitulah caranya kira-kira. Kalau misalnya ini berhasil, ini akan muncul di di kelas. Demikian. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.